Oke, saya langsung ketemu orangnya untuk bertanggung jawab terhadap foto tadi di segmen berikutnya. Ada mbak-mbak rumahan, mbak-mbak rumahan. Di segmen berikutnya. Lu ketawa sih. Jadi gua ngomongnya salah mulu. Ulang ya. Iya, iya. Di segmen sebelumnya. Iya. Ya. Ada mbak-mbak rumahan membawa-bawa tas-tas itu foto di depan KRL. Kurang asik Apanya? fotonya. Masa sih? Coba di depan. Tabrak dong. Tapi asik. Nanti masuk headline koran dong. Iya, masuk Line Today. Ikan lagi. Itu lu coba jelasin gua dulu. Itu lu foto beneran apa lu lagi apa itu? Oh, itu foto gue lagi di stasiun Purwokerto. Kapan? Waktu itu tuh bulan Desember, abis off air. Oh. Gitu. Cuman emang kan kalau gue tuh kalau keluar kota pasti kayak orang mudik, bawaannya banyak banget, kayak orang Apa pindahan. Isinya oleh-oleh semua. Buat orang. Enggak, buat jualan depan rumah gue. Pasar malam suka ada. Enggak, buat keluarga, Jadi- buat teman kantor gitu. Jadi karena fotonya udah ada, makanya ini momennya pas nih gitu momennya ya. pas banget, Lu taruhlah bener. foto itu. Yes, Iya, iya. gitu. Kreatif, Anda kreatif. Karena memang banyak orang sekarang jadi kreatif gara-gara di rumah aja kreativitasnya Iya. naik. Contohnya adalah poster-poster film yang dirubah-rubah. Coba kita lihat ya satu-satu ya. Coba. Nah ini, Aku aman. aku aman. Mungkin dia pakai security 20 kali, makanya dia aman. Iya sih, tapi menurut saya dia aku aman di rumah saja padahal dia tidak di rumah itu. Iya, bohong banget Nah, ya. berarti ini penipuan, dia tidak Ember. di rumah. Bulan. Apa? Bulan depan aja mudiknya kalau udah aman dari corona. Anti mudik diharap mengerti. Faham? Oh, ini presetan dari obat ya. Iya bener. Iya, menarik nih. Ini Ini apa ya? Stay home nggak kemana-mana pasti dong. itu kan film Kingdom. Oh iya bener. Apa hubungannya sama Stay Home? Nah itu, ada om-omnya juga kali om. Ada Kingdom. Stay home. Berarti yang buat ini Inggrisnya jelek. Nah bisa, bener. Nah, karena mungkin menurut dia Kingdom Iya, itu iya. bacanya Kingdom. Iya iya. Mungkin dia les bahasa Inggrisnya di Stay tempat home. nyetir kali. Oh iya benar. Oke, itulah dia tadi kreativitas dari orang-orang yang gabut. Gabut banget, jadi makin kreatif pastinya. Lu ngapain gabutnya? Hah? Lu ngapain? Ya biasa lah tiktokan, namanya juga mama alay. Ya tiktokan, nggak ada gabut sih kalau ibu rumah tangga mah masak tetep, ngurusin suami, ngurusin anak. Malah ribet ya? Hmm? Malah ribet Makin ya? ribet justru bener, kadang-kadang laki orang juga gue urusin. Oh, luar biasa. Ya nggak kan ngebantuin, maksudnya Oh. laki orang kebetulan lagi nggak kerja, akhirnya kita bantuin kasih masakan juga gitu, Lu kira berbagi. kucing? Hah? Lu kira kucing? Ya enggak dong, kalau kucing kan kasih yang bekas doang. Ini kan habis masak dianterin gitu. Lu nggak mudik dong? Enggak, sedih banget. Biasanya mudik. Mudik, Sekarang nggak bisa. nggak bisa. Jadi nggak mudik. Enggak lah, Kenapa nggak mudik? karena nggak ada duit. Biasanya mudik. Duit habis THR. Ah, apa? Karena nggak boleh aja. Iya emang nggak boleh. Udah beli tiket tapi Masa Mas sih? Ded. Udah beli tiket itu dari tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret. 1 Maret Kan lu udah udah beli. tahu bahwa tidak bisa pulang. Belum 1 Maret itu belum Ya, ada. tapi Anda harusnya paham dong lagi Ya, ada pandemi, enggak dong. jangan Ya, membawa penyakit ke Iya daerah-daerah juga lain. sih. Tadi gue mikir ya udahlah optimis aja Indonesia nggak bakal kena kali gitu. Kan 1 Maret udah kena. Belum. 1 Maret kok belum kena. Gue belum nonton TV Mas Ded. Jadi gue udah beli, udah keburu bayar. Udah keburu bayar. Udah. Akhirnya sekarang Ya nggak jadi. nggak bisa diganti tiket terusan. Reschedule. Udah kayak ke ini ya, amusement park ya, tiket terusan ya. Tapi hilang nggak duitnya? Enggak sih, jadi bisa di reschedule sampai tahun depan. Oh. Gitu. Kalau tahun depan belum selesai? Ya udah, paling minta refund aja. Kalau nggak dikasih ya gue bakar ntar tempatnya. Barbar ya. Mak-mak Nggak, serem. astagfirullahaladzim. Mak serem. Enggak lah, udah pasrahin aja. Mudah-mudahan sih tahun depan udah mulai kondisinya udah mulai agak Yes. normal meskipun agak beda pastinya. Lu pulang kemana sih? Ke Swiss. Oh. Jauh ya. Jauh banget. Ya, makanya kopernya banyak tuh. Bukan lagi. Enggak, ke Samarinda Mas Ded, jauh juga. Samarinda ini rumah siapa? Mertua. Kenapa nggak pulang ke rumah orang tua? Bokap itu kan kampungnya di Padang, terus nyokap di Cirebon. Kebetulan nenek dua-duanya udah nggak ada gitu. Jadi emang udah beberapa tahun ini udah nggak pernah pulang ke kampung
nyokap bokap. Bapak ikut lo. Bapak iya ikut sama Oh. gue ngurusin bapak dari Jadi dulu. akhirnya lu pulangnya ke rumah mertua. Mertua. Yang mana ada di Samarinda. Samarinda. Tapi tidak bisa pulang akhirnya. Nggak bisa. Selain tidak bisa mudik, apalagi yang Anda rasakan selama corona ini? Apakah job menghilang? Pasti off airan banyak banget yang mental semua. Terus juga kalau syuting gitu ada beberapa tawaran juga sih, cuman kita harus ngelihat juga kayak dari jumlah orang-orangnya juga, maksudnya kayak maksimal kan 10 orang gitu. Kalau misalnya timnya banyak kan gitu nggak mau. Jadi kita yang filter sendiri lah job-jobnya itu. Tapi masih ngambil job-job luar? Job-job luar paling seminggu 2 kali doang. Sisanya siaran dari rumah. Tapi ini aneh ya, maksudnya nanti ketika ini semuanya sudah selesai, mungkin habitnya, kebiasaan orang tuh akan berubah ya akhirnya. Iya, pasti akan berubah. Nanti kalaupun pandemi kelar, pasti gue tetap masih pakai masker, masih tetap jaga jarak. Dan mungkin gitu. job-job di rumah kayak siaran dan sebagainya mungkin akan jadi seperti itu, akan lebih banyak ya nggak sih? Iya, bener. Digital konten akan Iya. jadi lebih banyak. Udah gitu. makin menjamur soalnya. Aduh, tapi lu stres gak sih? Dibilang stres ya pasti ya, apalagi maksudnya di rumah itu kalau dulu suami kan kerja juga di entertain gitu. Jadi kayak jarang pulang, kangen. Sekarang di rumah mulu malah berantem, ribut mulu. Pak, memang. Masalah sedikit pasti ribut terus. Karena lu lagi. Bener, dia lagi. Iya. Anak-anak gimana? Anak sehat, alhamdulillah. Ngurusin anak sekolah di rumah? Pusing, itu juga sih yang bikin Nah, stres itu sih itu pastinya. Jadi ngurusin anak sekolah itu susah, maksudnya kan tugas guru, sekarang kita yang emban di rumah gitu. Dan seringnya tuh memang adu argumen sama anak, kayak metode pengajaran kita tuh beda sama guru di sekolahnya. Jadi kita yang bentar-bentar tuh yang aduh ayo dong kerjain dong, yang bentar-bentar tuh stres, tarik urat kayak gitu aja. Cuman ya emang harus banyak-banyak sabar aja sih. Paling kalau kita udah agak-agak mulai stres gitu karena banyak kerjaan juga di rumah, paling suami yang handle gitu, gantian aja. Suami yang kena? Enggak. Suami yang gantian ngajarin anak gitu. Tapi anak-anak juga kesian loh, mereka juga stres karena nggak terbiasa dengan pelajaran-pelajaran yang harus dikerjakan di rumah, Bener. tiba-tiba harus di rumah. Yes, karena ambience juga beda kan. Jadi mereka nganggap ketika mereka di rumah, mereka nganggap itu liburan. Ah, itu Jadi dia. jiwa malas-malasannya tuh keluar. Iya, dan kadang-kadang kan pelajaran-pelajaran seperti itu yang biasanya ada guru menerangkan, bener. udah siap, sekarang mereka nggak siap belajar di rumah, nanya Iya. sama gurunya nggak bisa, Yes. pakai WhatsApp susah, nanya sama orang tuanya nggak ngerti. Iya. Pelajaran kita dulu dengan pelajaran mereka sekarang udah jauh beda. Beda banget makanya. Dan kalau gue sih sering juga, jadi WhatsAppin wali kelasnya bilang, Pak mohon maaf ya kalau misalnya anak saya tugasnya ada yang belum kekirim atau gimana, karena saya juga nggak terlalu maksain. Kayak misal sehari ada tugas harus dikirim 3, cuman ngirim 1 ya udah gitu aja. Iya, gue juga gitu. Gue nggak terlalu maksain. Maksudnya karena kita juga harus ngerti loh, anak-anak ini stres juga loh, tidak siap Bener, loh mereka iya itu. makanya. Dan nggak ketemu teman-teman. Iya itu dia. Anyway, gimana keluarga di Samarinda akhirnya mengatakan lo tidak bisa pulang? Is it okay? Iya, tadi sih bilang kan ke mama, ke tante, segala macam, ke ade, bilang maaf ya nggak bisa pulang, nggak apa-apa, yang penting sehat-sehat aja. Karena kalaupun misalnya nanti pulang kan kita juga harus ngikutin prosedur nih. Ketika kita ke kota mana, kita harus karantina mandiri kan 14 hari. Di rumah bukan boleh? Kenapa? Boleh karantina di rumah situ nggak sih? Boleh, tapi kan maksudnya bener-bener nggak keluar, nggak ketemu Udahlah, orang. capek lah ya. Nah masalahnya gue mudik cuma seminggu, karantina 2 minggu gimana? Kan nggak bisa. Cuman ya udah akhirnya mereka ya Balik udahlah. Jakarta lagi harus karantina Nah lagi makanya katanya. nggak kelar-kelar karantina mulu ya. Iya benar. Udah berasa ini pemilihan gadis-gadis itu. Sinyo, terima kasih banyak Sama-sama. udah datang ke Net TV. Tapi saya juga tahu lah Anda pasti senang sekali diundang ke sini. Ya iyalah. Semua bintang tamu yang saya undang ke sini itu pasti senang. Ya benar. Kenapa? Karena bisa keluar rumah. Itu paling pasti. Yang kedua, pundi-pundi nambah di Oh iya, tabungan. betul. Alhamdulillah. Ya kan, jadi ada kerjaan juga ya. Ada bener. kerjaan juga. Ya mudah-mudahan cepat berlalu semuanya. Amin, Jadi amin. semuanya bisa pekerjaan normal atau Yes. new normal. Yang penting kita bisa beraktivitas kembali. Amin. Sinyo, thank you. Sama-sama Mas Nah, Dede. setelah ini saya akan break dulu, tapi setelah itu akan ada tausiah dari Ustadz Ali Nurdin, dan saya akan kembali lagi. Jadi jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Saya Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah kepada penonton Net TV. Mohon maaf lahir dan batin, semoga hari kemenangan ini menjadi momentum kita semuanya untuk mempererat kembali
persatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air dalam menghadapi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.